Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Feni Naipospos. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai pemahaman terkait Merdeka Belajar sebagai bentuk aksi nyata untuk topik Merdeka Belajar. Semoga materi ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Ya, langsung saja. Jadi di topik Merdeka Belajar ini ada 5 modul pelatihan yang akan kita diskusikan dan kita bagikan. Yang pertama mengenai mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, lalu yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mari kita diskusikan modul tersebut satu persatu. Yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik seharusnya mampu memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus dan terus belajar. Di mana menjadi seorang pendidik harusnya bisa relevan dengan konteks zaman, serta mampu menuntun hidup dan kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu seharusnya mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti yang dipikirkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, harusnya terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri untuk menghantarkan peserta didik sehingga lebih berdaya dan menjadi manusia yang merdeka juga. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai mendidik dan mengajar. Mungkin di antara kita masih ada yang menggunakan metode pengajaran kolonial, yaitu perintah dan sanksi. Kalau peserta didik salah, maka harus dihukum. Kalau perintah tidak dikerjakan, maka ada sanksinya. Atau mungkin sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif, sehingga kecakapan sosial dan emosional terkadang terabaikan. Nah, sementara di sini, menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Oleh karena itu, sebagai pendidik seharusnya kita memiliki naluri pendidik yang selaras dengan zaman. Artinya, kita sebagai pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai dengan keinginan dan bakat murid, sehingga pada prosesnya peserta didik akan lebih menikmati dan mengalami proses pembelajaran itu dengan sendirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya kita bahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai seorang pendidik, kita itu diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam tanaman, di mana berbeda jenis tanaman, tentu perlakuannya juga berbeda-beda ya. Nah, dalam hal ini juga seorang pendidik harus mampu melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam artian bahwa proses pembelajaran itu berorientasi pada anak atau peserta didik. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi proses pembelajaran siswa yang ada di desa dan yang ada di kota atau yang ada di pesisir pasti akan berbeda karena lingkungannya juga berbeda, sehingga dibutuhkan metode belajar yang memang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka. Nah, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman di mana anak berkembang, sebab zaman selalu berubah dan berkembang juga. Seperti sekarang ini, seorang guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi di mana proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Sehingga guru menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mampu melayani berbagai gaya belajar yang dimiliki siswa.
Nah, jadi di dalam menuju pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid dikenal sebuah asas yang dianggap tepat, yaitu asas Trikon. Dengan asas Trikon ini, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Yang pertama, asas kontinu, di mana ini berarti pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Nah, yang kedua ada konvergen, ini artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada asas konsentris, di mana ini berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, modul selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau aspek kognitif, rasa atau aspek afektif, dan juga karsa, yaitu aspek psikomotorik. Sehingga melalui pendidikan dan pelatihan kecerdasan budi pekerti, seorang peserta didik akan mampu serta memiliki kecakapan berpendapat dan berpikir. Kemudian ia mampu untuk mengasah perasaan dan perilakunya, dan pada saatnya nanti akan memunculkan sebuah kehendak. Nah, di mana kehendak ini merupakan dorongan alami dari dalam dirinya. Dorongan ini akan dipertimbangkan oleh akal pikiran serta diperhalus oleh perasaan sebelum berbuah menjadi perilaku. Modul yang terakhir, modul kelima adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, jadi sebenarnya setiap murid telah memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini pendidikan berperan sebagai penuntun atau sebagai tuntunan. Sehingga dalam proses mendidik artinya kita menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Oleh karena itu kita sebagai pendidik kita dapat memberikan daya upaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidik atau kita sebagai guru membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Demikian pemahaman tentang Merdeka Belajar yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan saya memohon bantuan dari sobat sekalian untuk mengisi link feedback yang ada di description box sebagai bahan masukan bagi saya untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.